Kemarin itu sempat ada miskomunikasi sedikit itu. Gara-garanya itu ya Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Fusha TV Studio bersama saya Farhan Fabriansyah di acara Posisi Podcast Kreasi Santri. Nah, di sini udah ada narasumbernya nih, yaitu salah satu anggota dari kru Haflah kemarin, Haflah yang ke-11 Al-Fusha. Untuk lebih detailnya langsung saja kita perkenalkan dulu. Untuk memperkenalkan narasumber kita, ya boleh perkenalkan diri Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fayadluliza. Saya berasal dari Pekalongannya sendiri dan masih satu kecamatannya sendiri. Berarti deket Kak dari pondok itu? Deket, ya deket sih, deket. Kisaran kalau dari rumah sampai pondok itu sekitar berapa menit itu Kak? 2 kilometer itu ya cepet-cepetnya 5 menit nyampe. Ya kalau jalannya sepi, gak ada kendaraan, naiknya ngebut 5 menit sampai itu. Jadi sangat deket ya Kak dari sini? Deket, kalau mau mampir silakan ke rumah saya. Iya, nanti liburan bisa calling saja. Siap, Sherlock. Nah langsung saja pada topiknya Kak. Oke, apa ini? Apa saja sih rahasia di balik suksesnya Haflah kemarin? Haflah kemarin yang ke-11. Ya. Haflah kemarin yang ke-11. Rahasianya apa ya? Ya tak luput dari dukungan dari Abah Umi serta doa-doanya, juga dari guru-guru Al-Fusha yang kian melatih santri Al-Fusha yang mau tampil di Haflah ke-11. Dia sudah meluangkan waktu untuk melatih santri untuk tampil di Haflah itu. Kalau latihannya itu kita mempersiapkannya biasanya itu setengah tahun sebelum hari H itu kita udah mulai latihan. Ya, jadi usaha kita kuncinya kesuksesannya usaha. Rahasianya juga bisa dibilang usaha sih. Oh iya Kak. Berarti antara guru dan murid itu harus saling support ya Kak? Ya, harus saling mendukung, kerjasama lah. Itu dalam latihan itu harus serius juga. Iya Kak. Terus ini Kak, tantangan ketika menjadi kru di Haflah kemarin itu apa Kak? Tantangan saya sendiri, ya kita kan di Haflah itu bikin panggung gede gitu ya, hampir selapangan itu, lebarnya hampir selapangan itu gede, juga tempatnya luas, tamunya banyak. Kita ya kru dibilang memadai, cuman kan kita dibagi tugas nih mencar-mencar. Yang di belakang panggung, di depan panggung, di samping panggung, ada yang ngurusin tamu juga. Nah, tantangannya itu komunikasi di antara kita semua gitu loh. Kita kan bisa sukses Haflah itu kan komunikasi nih. Yang di belakang panggung semuanya komunikasi. Anak-anak masuk, yang mau tampil keluar, bukakan pintu lah. Itu kan ada kode-kode dari yang depan panggung gitu. Nah itu komunikasinya kan jauh itu, susah. Jadi itu tantangan itu komunikasi kita, terus kekompakan kita menggerakkan acara Haflah itu gimana, itu menjadi tantangan itu. Berarti jangan sampai miskomunikasi ya Kak? Jangan sampai. Oh iya Kak. Terus ini Kak, ada hal yang mengganjal atau kurang menyenangkan enggak Kak ketika Haflah kemarin Kak? Kalau mengganjal sih kayaknya nggak ada. Cuman kalau kurang menyenangkan ya bagi saya atau bagi seluruh santri ya nggak seluruh santri sih, yang ke kru, yang lebih ke kru. Mungkin kita waktunya kepotong gitu, waktu free kita kepotong, kita sibuk gitu ke acara, jam segini harus sudah di panggung, jam sore itu harus sudah di panggung. Jadi ya Haflah kan kita memanggil orang tua, kita kan mesti juga pengen ketemu orang tua. Ya jadi waktu kita potong gitu, sedangkan waktu acara kita nggak boleh
keluar, kita harus stay di panggung gitu. Ya mungkin itu sih. Terus kakak kecewa nggak? Kan pada saat malam haflah itu ya kak, kan kakak kru ya. Kan waktu bertemu dengan orang tua itu kan terbatas ya kak. Ya. Sedangkan kakak itu di pondok udah berbulan-bulan nggak ketemu orang tua. Itu kakak kecewa atau malah gimana itu kak? Kalau saya sih ya, saya sendiri nih. Saya sendiri orang juga rumah saya deket sini doang. Ya juga orang tua saya kan haflah kan ada 2 malam. Malam pertama itu orang tua saya sempat datang lihat saya tampil sebentar, habis itu pulang, dan malam keduanya itu nggak datang. Jadi ya saya nggak apa-apa lah, orang juga dekat gitu kan, dekat. Mungkin juga orang tua bilang ntar malam 2 nggak bisa datang, ada acara gitu. Ya saya nggak apa-apa. Terus ya saya juga berpikir ini mungkin juga untuk saya memaksimalkan jadi kru di haflah ini gitu. Full power ya kak? Ya full power, ya semangat intinya, walaupun orang tua nggak datang tapi nggak apa-apa. Nggak jadi halangan ya kak? Iya nggak jadi halangan, malah kita tambah semangat untuk mensukseskan itu, tambah sukses itu kalau bisa. Untuk menunjukkan yang terbaik ya kak? Iya. Ya terus kendala selama kakak melaksanakan tugas di kru itu apakah ada kendala atau tidak kak? Kalau kendala sih kemarin itu sempat ada miskomunikasi sedikit itu. Gara-garanya itu ya kan sebelum acara mulai nih kita kru satu angkatan kumpul meeting gitu, bahas kan haflah kan boleh bawa HP ya. Nah kita itu di situ bahas kita boleh bawa HP apa enggak dalam acara. Nah setahu saya itu awalnya nggak boleh ya, terus nggak tahu, saya nggak dengar kabar-kabar, tiba-tiba pada bawa HP semua gitu, tiba-tiba boleh bawa HP. Nah sedangkan di situ kita kan butuh kerjasama nih, butuh kekompakan lah, sedangkan kita pada megang HP. Nah itu miskomunikasinya di situ, ada yang fokus diri pada HP-nya juga, ya kan namanya orang nih beda-beda nih. Ada yang menggunakan HP-nya buat apa, komunikasi satu sama lain. Kan kita bikin grup nih, bikin grup lah, itu ada satu anak dia aktif di grup, ini gimana, ini keluarnya kapan, ini masuk apa gitu. Yaitu dia baik itu menggunakan HP-nya dengan baik untuk komunikasi itu. Untuk memanfaatkan adanya HP ya kak? Iya, dibolehkannya bawa HP untuk itu berbaik itulah. Sedangkan yang lain ya ada beberapa yang malah fokus diri gitu. Jadi bikin kita fokusnya buyar gitu sih. Komunikasinya rusak gitu di situ bentar. Dikit. Jadi meskipun bawa HP itu malah terkadang malah bisa membuat miskomunikasi ya kak, karena fokus pada urusannya sendiri. Betul. Bukannya malah ngurusin sama acara dulu baru main HP kayak gini ya kak? Iya. Oh ya kak. Nah terus perasaan ketika acara sudah selesai dan berjalan dengan mulus itu perasaannya gimana kak? Senang, sedih atau biasa saja kak? Oh ya tentunya nih perasaan sudah selesai, apalagi berjalan lancar, ya kita kru pasti sangat senang sekali dengan apa hasil kerja kita gitu. Senang, bangga terhadap diri kita sendiri yang udah bekerja keras setelah melewati beberapa kali gladi kotor, latihan gladi bersih berbulan-bulan gitu, dan pada akhirnya acaranya berjalan dengan lancar, mulus. Pasti itu senang sekali dan bangga kita bisa tanggung jawab dengan tugas kita. Ya itu sih, senang sekali. Ya terus ini kak, hal-hal yang membuat kecewa itu pas di acara haflah 11 kemarin itu apa kak? Yang membuat kecewa ya ini kalau pemirsa menonton hadir nih ke haflahnya apa udah nonton di YouTube nih pasti tahu sih apa kecewanya. Kakaknya juga mungkin tahu kecewanya apa. Waktu di malam kedua itu di tengah acara datanglah hujan. Nah itu yang sedikit membuat kita kecewa karena terhalang oleh hujan.
ya waktu di hari hanya juga gitu udah puncaknya malah terhalang hujan, ya kita sedikit kecewa tapi mau gimana gitu. Kurang puas ya Kak, seketika Iya, itu seperti merusak mood kayak gini ya Kak. merubah Masih suasana menikmati suasananya hujan, seketika langsung langsung. gimana itu kecewa Kak. Tidak bisa menikmati dengan se itulah sepuasnya bisa melihat kayak gini ya Kak. Iya, terus hujan jadi basah, becek semua. Ya, gitu intinya. Terus kan di Hafla itu kan ada malam pertama dan malam kedua ya Kak. Ya, Kan di malam pertama dan malam kedua itu pasti ada tampilan-tampilannya kan. ya ada tampilan sendiri. Nah, menurut Kakak itu tampilan yang paling ribet itu apa Kak? Untuk haflah malam pertama ini, haflah malam pertama tampilan paling ribet itu tampilan sorogan atau tampilan baca kitab. Itu tampilan dari kelas 12 SMA SMK yang kelulusan. Nah, tampilan itu kenapa ribet? Karena tampilan itu membutuhkan properti yang paling banyak dan ya paling berat-berat juga sih hitungannya. Itu membutuhkan meja tapi bukan meja belajar gitu, bukan meja sekolah kayak biasanya. Yang kecil itu sih. Nah, meja apa itu Kak? Berarti Itu pakainya. kalau di sini biasanya disebut meja makan. Di sini pakainya meja makan, nah terus itu dipakai tampilan buat itu. Iya, meja Itu yang mejanya. panjang itu Kak. Iya, mejanya panjang, ya agak lebar. Terus butuh 10 apa berapa gitu intinya puluhan. Terus pakai kursinya juga bukan pakai kursi biasa kayak buat penonton gitu sih, atom gitu. Iya. Kursinya kursi kayak kayu tapi besi yang tapi ada busanya gitu sih. Oh iya. Itu satu Berat bang itu Kak. berat, apalagi bawahnya banyak, satu meja 3 kursi. Iya. Sedangkan mejanya ada banyak, udah dikalikan aja itu berapa. Terus cepat juga natanya, wah pokoknya ribet itu. Malam pertama tampilan sorogan, terus kalau malam pertama lagi khataman lumayan ribet, Iya. cuman lebih ke bingung gitu sih. Aslinya nggak ribet, khataman itu cuman butuh kursi sama ya meja ngaji dan itu cuman ditata lurus doang gitu sih, Iya. lurus-lurus. Tapi itu rada bingung itu. Soalnya ya gimana nentuin jaraknya, ininya di posisi keberapa gitu lumayan ribet itu malam pertama. Tapi kan sebelumnya itu kan udah digeledi ya Kak. Pasti kan Iya. udah tahu ya sekiranya ini tuh jaraknya berapa, terus butuhnya berapa kayak gini pasti udah tahu kan Kak. Udah, cuman kan kalau di Gladi kan panggungnya belum seasli di Hafla gitu, lebih Kalau lebar. geledi kan masih pakai lesehan ya Kak. Iya, jadi kita pandai mengira-ngira, juga kecepatan kita menata gitu, ketepatannya, Sat-set kayak gini ya Kak. sacet intinya. Iya. Nah, kalau yang malam kedua itu apa Kak kendalanya? Seperti yang tampilan membuat ribet itu apa Kak di malam kedua? Malam kedua ya karena malam kedua itu malam hiburan ya, Ya. bukan kan malam pertama malam Khatmil Quran gitu ya. Ya. Malam kedua kan malam hiburan, jadi tampilannya ya paling gitu-gitu, nggak butuh properti banyak, tapi kalau ribet sih tetap ada. Itu tampilan drama kabaret dari kelas 12 SMK Banin. Itu ya sebenarnya cuman satu properti sih yang bikin kacau, ya nggak kacau sih, bikin ribet. Ya. Itu propertinya itu seperti warung kecil tapi besar dan bikinnya itu pakai apa ya? Kayak pakai atapnya itu pakai seng, terus kayak pakai besi tapi bukan besi ya tapi apa ya? Ya intinya gitulah yang buat atap-atap itu biasanya itu pakai itu buat warung kotak besar tapi ya berat juga. Itu apalagi waktu itu kan hujan ya, udah hujan itu tampilan kita mulai hujan. Oh iya hujan itu pas malam kedua ya Kak. Malam kedua pas hujan, bawahnya berat, juga licin juga kan ya, panggungnya licin. Ya begitulah ribet. Berarti itu perlu banyak orang Kak untuk membawa itu ya Kak? Perlu. Warung-warungnya itu Kak? Ya makanya kita kru yang di panggung itu stay-nya orang banyak gitu buat jaga-jaga kekurangan. Ya.
misal ada yang nggak bisa hadir ya gitu ya Kak. Iya. Misalkan lagi sama orang tuanya kan pas itu kan ada orang tua ya Kak, mungkin masih ketemu misal buat baking kayak gini ya Kak. Iya. Oh iya ya. Terus itu Kak, pesan buat Abah Umi Kak, ada nggak? Ya ada sih, tetap ada pesan buat Abah Umi. Pesan saya dari angkatan saya, ya terima kasih untuk Abah Umi karena udah memberi kami amanat, udah memberi kami tanggung jawab, memberi kami pekerjaan bagaimana biasanya tahun-tahun kemarin. Ya terima kasih karena itu kami jadi belajar banyak hal gitu. Kita belajar kompakan angkatan kita belajar jadi orang yang lebih tanggung jawab lagi atas tugas kita gitu. Ya intinya terima kasih buat Abah Umi udah memberi kita amanah yang sebesar itu. Udah mau mempercaya angkatan kakak ya Kak. Iya. Ya. Terus ini Kak, pesan untuk kru tahun selanjutnya Kak. Kan kakak di sini itu kan sudah berpengalaman lah Kak, sudah pernah menjadi kru di Haflah kemarin, Haflah 11. Terus pasti kan kakak tahu itu Kak, kendalanya apa, masalahnya apa, terus cara mengatasinya gimana, terus misal ini masuk keluarnya itu gimana, pasti kan kakak sudah berpengalaman ini. Terus pesan-pesan kakak untuk kru tahun selanjutnya itu apa Kak? Pesan saya sih kalau masih di awal itu intinya kalian semangat, pahami konsepnya dulu, kalian pahami konsepnya nata-natanya gimana, terus komunikasi yaitu tetap komunikasi, kekompakan itu yang paling penting. Tapi yang pertama itu dia semangat, terus kita kan ya namanya manusia kadang salah. Nah, kita jangan ketika kita ditegur apa beri nasihat, kita jangan malah mental down. Apalagi gimana gitu menyerah mau mundur gitu. Jangan ya, jangan sampai. Nah, kita harus semangat, komunikasi, kekompakan lah gimana caranya biar komunikasi itu kita baik. Ya kita kan zaman sekarang ya bahasanya apa ya, circle gitu ya, circle gitu, perkumpulan gitu ya, pergerombolan gitu. Nah kadang kan di pondok kan kita circle-nya beda-beda gitu sih Kak, circle ini. Nah itu kan membuat komunikasi kita jarang gitu, kita jarang berbicara, bertemu aja gak pernah nyapa gitu. Nah itu caranya ya gimana biar circle kita itu menjadi satu angkatan, satu circle gitu. Nah itu udah pasti sih komunikasi terjamin, sama kekompakan juga plus udah paket komplit itu kalau udah satu angkatan bisa satu circle, satu pemikiran, udah keren itu, lancar mesti. Berarti yang penting itu kompak ya Kak. Iya. Kompak dan semangat, nggak boleh putus asa ya Kak ketika kena semprotan atau kena hujatan lah dari nonton atau gimana, kok dibilang kurang baik atau gimana, berarti yang penting mentalnya itu harus siap Kak. Iya udah kalau dihujat nggak usah mikirin aja, biarin, nggak usah mikirin kata orang lain, tetap jalani tugas dengan benar aja udah itu cukup sih. Ya berarti yang penting bertanggung jawab ya Kak. Iya tanggung jawab. Berarti harus komunikasinya itu berarti harus jalan ya Kak. Berarti intinya itu pesan kakak untuk kru yang tahun selanjutnya itu tetap semangat di awal, nggak boleh langsung mental down ketika dapat semprotan atau kritikan kayak gini ya Kak. Terus yang paling penting itu kekompakan ya Kak. Terus jangan sampai miskomunikasi. Jangan sampai itu. Ya terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara Posisi Podcast Kreasi Santri ini ya Kak. Ya sama-sama. Terus terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Farhan Fabriansyah mengundurkan diri. Apabila saya banyak atau salah ucap kata, ya mohon dimaafkanlah, dimaklumi karena saya juga sama-sama manusia. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.